Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kali ini kita akan membahas tentang teknik sampling. Sampling ini sangat penting dalam sebuah penelitian. Jika kita mempunyai kerangka riset dengan populasi yang besar, sehingga tidak mungkin kita melakukan survei keseluruhan responden atau sampel kita, sehingga kita memerlukan sampling. Sampling sendiri pemahamannya adalah sebuah proses ya. Proses menyeleksi sejumlah elemen dari populasi ya, sehingga dengan mempelajari sampel dan memahami sifat-sifat subjek dalam sampel, maka kita mampu mengeneralisir sifat-sifat tersebut ke dalam elemen-elemen populasi. Jadi harapannya dengan mensampling dari populasi, kita bisa menjawab dari elemen dari populasi tersebut. Jadi alur pemikiran populasi dan sampling ini sebagai berikut, bahwa ini sebuah populasi, jika kita melakukan riset tentu saja akan banyak batasan, baik itu waktu, anggaran, atau jumlah populasi yang besar, sehingga di sini untuk menjawab dari riset kita memerlukan perwakilan atau di sini disebut dengan sampel. Nah, dari sampel disinilah kita akan mendapat hasil temuan yang nanti bisa disimpulkan untuk menjawab dari populasi. Oleh karena itu, teknik atau penentuan sampel sangat penting, sehingga harapannya sampel ini bisa mewakili dari populasi. Alasan kenapa kita harus melakukan sampling, ini pertama adalah tidak mungkin untuk mengumpulkan seluruh data, karena bisa jadi populasinya terlalu banyak, terlalu besar ya, sehingga kita perlu melakukan sampel. Kemudian yang kedua, menghemat waktu, biaya, dan sumber daya lainnya. Kemudian ketiga, kadang lebih dipercaya sebab peneliti tidak lelah ya, karena kalau yang terlalu banyak, salah satu akibatnya ini kelelahan yang mempengaruhi objektivitas. Kemudian selanjutnya adalah proses. Bagaimana proses sampel? Yang pertama adalah penentuan populasi yang meliputi penentuan elemen unit sampling dan dimensi waktu ya. Kemudian yang kedua, identifikasi kerangka sampling. Dari sini sampel akan ditarik ya. Kemudian memutuskan ukuran sampel, yaitu berapa elemen yang dipilih untuk menjadi anggota sampel yang dipilih ya. Kemudian yang keempat, pemilihan prosedur sampling. Kemudian yang kelima, pemilihan sampling. Jadi ini proses tahapan dalam penentuan sampling. Kemudian prosedur atau tipe dari desain sampel atau sampling sendiri ada dua prosedur atau dua tipe. Yang pertama dengan metode probability sampling, kemudian non-probability sampling. Kapan kita menggunakan probability dan apa jenisnya, dan kapan kita menggunakan non-probability, nah ini selanjutnya kita bahas. Probability sampling di sini adalah setiap elemen dalam populasi ini mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai subjek dalam sampling. Nah, jadi semua elemen dalam populasi itu mempunyai kesempatan yang sama untuk disampling. Kemudian di sini representatif ini penting untuk generalisasi. Jadi ini probability. Jadi setiap elemen dalam populasi itu mempunyai kesempatan yang sama. Sedangkan non-probability sampling ini, setiap elemen dalam populasi ini belum tentu mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai subjek dalam sampel. Ini didasarkan pada kebijaksanaan peneliti. Jadi di sini ada unsur kebijaksanaan peneliti, sehingga tidak semua populasi itu mempunyai kesempatan yang sama. Ini non probability. Kemudian
dalam metode probability atau teknik probability sampling ini ada beberapa jenis. Ya, ada beberapa jenis. Yang pertama adalah random sampling, kemudian stratified random sampling, kemudian cluster sampling, dan systematic sampling. Jadi kalau random sampling ini setiap elemen dalam populasi ini mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai subjek dalam sampel. Jadi satu hal yang penting di sini peneliti harus mengetahui jumlah responden yang ada dalam populasi peneliti. Ya. Jadi di sini biasanya caranya dengan mengundi. Jadi seorang peneliti mengetahui jumlahnya, kemudian membuat undian dalam kertas, kemudian itu diambil undian. Nah, dan sampling ini memiliki bias terkecil dan generalisasi yang tinggi. Kemudian selanjutnya metode stratified random sampling. Jadi di sini untuk metode stratified random ini digunakan untuk mengurangi pengaruh faktor heterogen dan melakukan pembagian elemen-elemen populasi ke dalam strata. Jadi populasi itu dipecah menjadi strata dulu. Nah, kemudian tiap strata itu yang dilakukan sampel. Selanjutnya di sini dari masing-masing strata dipilih sampelnya secara random sesuai dengan proporsinya. Contohnya di sini sampling ini banyak digunakan untuk mempelajari misalnya karakteristik yang berbeda. Misalnya di sekolah ada kelas 1, 2, dan kelas 3. Nah, atau responden dapat dibedakan menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi di sini ada perwakilan, kalau kelas ada perwakilan di tiap kelas, kemudian kalau berdasarkan jenis ada perwakilan tiap jenis kelamin. Nah, itu stratanya. Ya. Kemudian keadaan populasi yang heterogen tidak akan terwakili. Ini bila menggunakan teknik random, karena hasilnya mungkin satu kelompok terlalu banyak yang terpilih menjadi sampel. Ya ini. Jadi kalau menggunakan random pada kasus ini bisa jadi terwakilinya bisa kasusnya pada kelas tertentu saja. Nah, tapi kalau stratified ini sudah dipecah sampelnya menjadi strata-strata. Ini contohnya stratified random sample, misalnya populasi ada 900 orang dibagi menjadi 3, ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Ini stratanya sesuai dengan kasus yang dipilih. Ya, jadi ini ada 300 orang, 300 orang, 300 orang, kemudian di sini dipilih secara acak 90 orang, ini 90 orang, 90 orang. Itu. Selanjutnya cluster sampling. Nah, cluster di sini elemen-elemen dalam populasi dibagi ke dalam cluster. Jadi elemen dalam peneliti itu dikelompokkan, cluster atau kelompok. Jika ada beberapa kelompok dengan heterogenitas dalam kelompoknya dan homogenitas antar kelompok, kemudian teknik cluster ini sering digunakan oleh para peneliti di lapangan yang mungkin wilayahnya luas. Jadi seringkali kasus misalnya pada satu kabupaten. Nah, satu kabupaten kan memiliki wilayah kecamatan-kecamatan. Nah, klasternya itu bisa kecamatan-kecamatan tersebut. Nah, itu contohnya. Kemudian sampling ini mudah dan murah, tapi tidak efisien dalam hal ketepatan serta tidak umum. Kemudian selanjutnya systematic sampling. Systematic sampling ini adalah tekniknya setiap elemen populasi dipilih dengan suatu jarak interval. Jadi tiap ke n elemen dan dimulai secara random dan selanjutnya dipilih sampelnya pada setiap jarak interval tertentu. Kemudian jarak interval misalnya contohnya ditentukan angka pembagian 5. Jadi kalau 5 setara urutan kelima. Jadi ini tahapannya adalah diurutkan dulu. Semua peneliti mempunyai daftar populasi, kemudian diurutkan. Kemudian kalau misalnya 5, ya interval 5, ya yang baris ke-5, ke-10, ke-15, ke-20 dan selanjutnya.
Jangan kalau 6, yang ke-6, ke-12, ke-18 dan seterusnya. Itu. Di sini syarat yang perlu diperhatikan oleh peneliti dalam menggunakan systematic sample ini adalah daftar. Jadi daftar anggota populasi harus ada. Ini syaratnya karena kita akan menentukan interval dari urutan. Ya. Kemudian sampling ini bisa dilakukan dengan cepat dan menghemat biaya, tapi juga menimbulkan bias. Selanjutnya untuk metode non-probability sampling. Di sini cara pengambilan sampel pada prinsipnya menggunakan pertimbangan tertentu. Jadi ini yang membedakan antara probability dan non-probability. Kalau probability itu secara acak ya, tapi kalau non-probability ini ada pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga tidak semua sampel mempunyai kemungkinan untuk terambil sebagai sampel. Di sini pada prinsipnya menggunakan pertimbangan tertentu yang digunakan oleh peneliti. Misalnya pertimbangannya adalah jumlah responden yang terlalu kecil. Kemudian jumlah populasi yang tidak diketahui secara pasti. Ini beberapa hal yang menyebabkan kita menggunakan metode non-probability. Jika kita tidak mengetahui secara pasti berapa sih populasi yang pasti, kita bisa menggunakan metode ini. Atau respondennya yang kecil. Ada beberapa teknik non-probability sample. Yang pertama adalah convenience sampling. Di sini dijelaskan bahwa berdasarkan kesukaan peneliti. Ini convenience sampling ini. Misalnya, contohnya dengan menghadang pengunjung di suatu kawasan dan diwawancarai. Ini kasusnya banyak untuk penelitian eksplorasi. Jadi misalnya di suatu kawasan tertentu, nah kita mengetahui mendapatkan pengunjung, langsung kita salah satu pengunjung kita ambil untuk kita wawancarai. Nah, ini metode convenience sampling. Kemudian yang kedua, metode judgment sampling. Di sini berdasarkan pendapat para ahli. Kemudian proses pemilihan dengan mempertimbangkan tujuan peneliti. Nah, kalau ini ada para ahli yang kita mintai untuk pendapat untuk menentukan sampling. Nah, kemudian proses ini di situ dasarnya adalah tujuan penelitian. Nah, kemudian yang ketiga adalah quota sampling. Quota sampling ini adalah proses bentuk kebijakan. Nah, di sini peneliti melakukan pengendalian beberapa karakteristik. Misalnya, untuk responden setengah sampel berusia di atas 30 tahun. Ya. Usia merupakan karakteristik yang dikendalikan. Ya, ini contoh kasusnya untuk quota sampling. Jadi pada kasus-kasus tertentu, misalnya penelitian tentang politik. Ya, kemudian di sini misalnya sampelnya untuk responden diambil setengahnya berusia 30 tahun ke atas. Contohnya seperti itu. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan di saat kita mengambil atau mulai melakukan sampel pada suatu populasi, yang pertama adalah bagi penelitian kuantitatif atau penelitian kuantitatif terutama untuk eksak ini sebaiknya menggunakan teknik probabilitas untuk memilih anggota sampel. Kemudian alasannya karena teknik probabilitas memiliki prinsip random yang sangat kuat untuk mendukung proses generalisasi hasil penelitian yang diperlukan, sehingga sampel itu bisa benar-benar mewakili dari pendapat dari populasi. Kemudian beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam survei. Yang pertama adalah kesalahan sampel. Kesalahan sampling ini terjadi akibat terdapat perbedaan antara karakteristik sampel dengan karakteristik populasi. Ini kesalahan pertama. Sedangkan yang kedua, kesalahan dari non-sampling. Ya.
Kesalahan non-sampling ini ada beberapa. Yang pertama, kesalahan dalam pendefinisian masalah. Ya, dari pendefinisian masalah kasus penelitian kita, ini bisa menyebabkan populasi yang kita justifikasi menjadi keliru, sehingga sampel yang kita ambil juga akan tidak tepat. Kemudian kesalahan pendefinisian populasi. Nah, ini juga bisa menyebabkan kesalahan sampel. Kemudian kerangka sampel atau sampling yang tidak representatif, sehingga keterwakilan sampel itu tidak menjawab dari populasi. Kemudian kesalahan-kesalahan tanggapan. Kemudian kesalahan-kesalahan bukan tanggapan. Maksud dari kesalahan tanggapan di atas itu adalah kesalahan ini dapat timbul sebagai akibat dari kesengajaan para responden dalam memberikan tanggapan. Hal ini misalnya dimungkinkan jika pertanyaan yang diajukan dinilai terlalu pribadi sifatnya. Seringkali responden tidak jujur untuk menjawab. Sedangkan kesalahan bukan tanggapan ini berbeda dengan kesalahan tanggapan ya. Unsur kesengajaan dari pihak responden ini tidak ada. Nah, karena ini bukan tanggapan. Kesalahan ini timbul disebabkan misalnya responden meninggal dunia, nah, kemudian atau sakit keras, atau responden yang sudah kita tentukan pindah alamat dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kesalahan-kesalahan pengukuran. Kesalahan pengukuran ini di atas setelah kita jelaskan tentang pengukuran dan skala ya. Ini ada kemungkinan ini peneliti melakukan kesalahan dalam penentuan skala pengukuran suatu variabel. Jadi misalnya sebuah variabel yang semestinya memiliki skala pengukuran ordinal, namun diberlakukan memiliki skala pengukuran rasio. Jadi hal ini akan berpengaruh pada alat-alat analisis yang akan digunakan. Kemudian selanjutnya kesalahan dalam penyusun kuesioner. Kesalahan dalam penyusun sebuah pertanyaan ini berakibat data yang diharapkan akan tidak tercapai. Kemudian dengan demikian data yang berhasil dikumpulkan itu akan juga salah ya, karena pertanyaannya salah, tidak sesuai dengan tujuan. Nah, adapun kesalahan-kesalahan yang lain, misalnya juga kesalahan dalam pemrosesan data, kesalahan dalam menganalisis data, dan kesalahan dalam menafsirkan kesalahan-kesalahan itu sendiri. Jadi kesalahan dari survei itu bisa disimpulkan bahwa total dari kesalahan akibat kesalahan sampel, penentuan sampling, dan kesalahan non-sampling. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.